Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah remaja yang tergabung dalam sebuah gangster diamankan kepolisian Polresta Bogor Kota saat sedang melakukan konvoi. Diduga puluhan remaja tersebut akan melakukan aksi tawuran. Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Bogor Kota dengan sejumlah remaja terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat berhasil diamankan, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bendera gangster. Puluhan remaja gangster ini diduga akan melakukan aksi tawuran dengan berpura-pura buka bersama di kawasan Puncak Bogor. Belasan orang anggota yang diamankan kemudian digiring ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kami menerima aduan dari masyarakat bahwa akan adanya konvoi motor anak-anak muda yang bervariansi ke TOM, salah satu geng yang sangat meresahkan di Kota Bogor. Dengan adanya aduan tersebut, informasi tersebut, kami selaku Polresta Bogor Kota melaksanakan pengamanan dan berhasil mengamankan 18 orang yang berafiliasi dengan geng TOM. Usai diperiksa, para remaja ini kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di jalur Rembang, Blora, Jawa Tengah ketika sebuah truk tronton menabrak 3 pengendara sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, 1 pemotor tewas di lokasi kejadian. Detik-detik kecelakaan di perempatan Sulang, Rembang, Jawa Tengah terekam kamera dari sebuah mobil. Awalnya truk tronton melaju dari arah Rembang menuju Blora. Saat mendekati perempatan Sulang, Rembang, truk menghantam sejumlah pengendara sepeda motor yang sedang berhenti. 3 pemotor tertabrak di mana 1 pemotor meninggal dunia akibat terlindas. Sedangkan 2 pemotor lainnya selamat. Usai kejadian, petugas Satlantas Polres Rembang menggelar olah TKP. Arus lalu lintas sempat tersendat, namun setelah truk dievakuasi, lalu lintas akhirnya kembali lancar. Samping kiri, didedet lampu merah, nggak lama baru berhenti. Saya mental, ya motor saya hancur itu. Berarti ditabrak dari belakang? Belakang, udah. Pihak kepolisian mengimbau sopir truk rutin mengecek kondisi rem kendaraan. Begitu pula masyarakat yang berhenti di perempatan Sulang agar selalu waspada karena rawan kecelakaan. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, korban insiden 2 kapal terbakar dan disertai ledakan di perairan Lamongan, Jawa Timur bertambah menjadi 3 orang. Sementara 1 korban lain masih dinyatakan hilang. Kapal tanker MT Ronggolawe dan Takbut Rosalin yang terbakar pada Kamis pagi di Laut Utara Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, diduga disebabkan oleh ledakan di kapal tanker yang bermuatan bahan bakar minyak. Polisi menyebut awak kapal tanker MT Ronggolawe berjumlah 11 orang, 2 diantaranya ditemukan meninggal dunia. 2 korban meninggal dunia bernama Aldi Slamet dan Dwi Nugraha. Sementara awak Takbut Rosalin berjumlah 10 orang, 1 diantaranya belum ditemukan. Selain itu ada 3 korban yang dirawat intensif di Rumah Sakit Suyudi Paciran akibat luka bakar. Dugaannya mungkin karena itu konsleting di mesin kapal Ronggolawe itu yang kemudian menyambar dari takbut yang di dekat. Total semuanya ABK? ABK total ada sementara yang meninggal. Yang meninggal atau yang luka atau yang? Yang sementara yang diketahui yang meninggal ada 2 dari ABK kapal MT Ronggolawe, 1 belum ditemukan. Setelah berhasil dipadamkan oleh tim SAR gabungan,
kapal tanker MT Ronggolawe ditarik ke PT Laongan Marine Industri oleh kapal takbut Prameswari 01. Kapal tanker MT Ronggolawe terlihat rusak di bagian tengah hingga depan, sedangkan bagian belakang masih utuh. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. PT KAI Daerah Operasi 6 melakukan pemagaran area stabling setelah terbakarnya 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Terkait dugaan gerbong sengaja dibakar, PT KAI masih menunggu penyelidikan polisi. Area stabling, lokasi parkir 3 gerbong yang terbakar di Stasiun Tugu, Yogyakarta dipasangi pagar oleh petugas Kamis siang. Hal ini dilakukan untuk menjaga area peristiwa kebakaran kereta tetap steril guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu, PT KAI Daerah Daop 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat terbakarnya 3 gerbong kereta api tersebut. Ya, pasti kan kita pelajarin. Kalau yang pertama kita menjaga steril untuk proses yang terdekat dulu, yaitu masih berlangsungnya proses penyidikan. Tentu sambil kita evaluasi seperti apa ke depannya. Selain pagar, untuk gerbong nanti kelanjutannya seperti apa? Untuk keretanya sendiri kami kan masih menunggu ya hasil penelusuran dan rekomendasi nantinya dari pihak-pihak terkait. Seperti apa nanti kelanjutannya kami masih menunggu hasil penelusuran dan rekomendasinya. Posisi kereta berhenti, kebakaran kereta di Stasiun Tugu. Sebelumnya, 3 gerbong kereta api terbakar saat parkir di Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Tugu Yogyakarta Rabu pagi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan melibatkan tim Inavis. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, pasca melakukan penyelidikan dan olah TKP, Polda DIY berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Jajaran di Treskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap seorang pria terduga pelaku pembakaran gerbong kereta cadangan di Stasiun Tugu, Yogyakarta. M berusia 21 tahun, warga asal Jakarta, ditangkap petugas di kawasan Malioboro atau tak jauh dari lokasi kejadian pembakaran kereta. Identifikasi terduga pelaku dilakukan dari rekaman sejumlah kamera pengawas serta keterangan sejumlah saksi. Saat diperiksa, M merupakan pemuda berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sensorik. Sementara itu pemirsa, motif M melakukan pembakaran karena dirinya sakit hati dengan PT KAI yang kerap menurunkan dirinya dari gerbong akibat kedapatan naik kereta tanpa tiket. Telah memeriksa 3 gerbong kereta api yang terbakar, kemudian hasilnya dengan beberapa rekaman CCTV dan hasil penyelidikan kami di lapangan, kami telah mengamankan dugaan pelakunya. Pelakunya atas nama M, berasal dari Jakarta, kemudian yang bersangkutan menderita disabilitas sensorik atau tunawicara. Dari hasil pemeriksaan yang didampingi oleh juru bicara, pelaku motif sakit hati terhadap PT KAI karena yang... Pemirsa, ada yang unik dari tradisi menunggu waktu buka puasa atau ngabuburit di Magetan, Jawa Timur. Ya, terinspirasi moda transportasi nenek moyang, pemirsa, sejumlah warga di sana berkeliling kampung dengan menunggangi seekor sapi lengkap dengan pelana dan tali kendali hingga azan maghrib berkumandang. Cara unik ngabuburit ini dilakukan oleh warga desa Tamam Arum, Kecamatan Parang, Magetan, Jawa Timur. Peternak sapi ini sengaja melatih 2 ekor sapi peliharaannya agar dapat ditunggangi untuk berkeliling desa setiap sore, menantikan waktu berbuka puasa.
Layaknya menaiki kuda, 2 ekor sapi yang diberi nama Pablo dan Dilado juga dilengkapi dengan pelana dan tali pengendali, termasuk kalung lonceng yang disebut kluntung. Meski jalannya tidak seperti kuda, namun sapi juga mampu berjalan dengan jinak dan mengikuti kemana arah yang diinginkan oleh penunggangnya. Ya ini kan mumpung momen bulan Ramadan ya, jadi kan kita cari suasana baru. Jadi kan misal yang lain-lain naik motor, naik sepeda, ini kan kita belum ada. Jadi kita naik sapi lah, sama melestarikan budaya nenek-nenek moyang kita dulu kan transportasi utamanya kan juga sapi ini. Jadi kita lestarikan juga gimana ya, cari suasana baru gitu. Meski banyak orang yang berminat untuk membeli sapi jinak yang bisa ditunggangi ini, namun sang pemilik belum mau melepasnya. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, selama bulan suci Ramadan, MNC Peduli terus melakukan kegiatan sosial dengan membantu sesama. Salah satunya dengan berbagi bersama dengan karyawan yang berada di lingkungan MNC Studios Kebonceruk, Jakarta Barat. MNC Peduli kembali mendukung kegiatan Ramadan yang berada di Masjid Raudatul Jannah, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Karyawan MNC Group meramaikan masjid dengan mengikuti salat bersama, tausiah agama, kajian zuhur, buka puasa, dan sholat tarawih bersama. Sangat bermanfaat dan sangat kita butuhkan. Tentunya ini memang saya melihat bagian dari dukungan MNC Peduli untuk kegiatan Ramadan tahun 2025 atau 1440. Ini memang sangat positif buat kontinuitas kegiatan, buat karyawan, buat jamaah yang untuk meningkatkan keimanan. Ini sangat bagus sekali bantuan dari MNC Peduli. Saya juga sering di tempat-tempat lain, ya. Nah, di masjid ini alhamdulillah sangat luar biasa responnya, semangatnya, kemudian perhatiannya dengan materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri di masjid ini. Luar biasa. Karyawan MNC Group sekaligus jamaah di Masjid Raudatul Jannah mengaku sangat antusias mengikuti berbagai program Ramadan yang diadakan Dewan Kesejahteraan Masjid. Kami sangat berterima kasih sekali kepada DKM, ya. Mereka bisa memberikan fasilitas yang kita inginkan selama bulan Ramadan. Karena ini yang sebenarnya banyak untuk mencari faedah-faedah di bulan Ramadan yang lebih bermanfaat. Sangat bahagia sekali ya, terutama untuk karyawan MNC Group. Dan terima kasih banyak untuk MNC Peduli, donatur, serta DKM yang telah memberikan tajil gratis untuk kami. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang kegiatan keagamaan selama bulan Ramadan demi kemakmuran masjid. Dari Jakarta, Wenda Nura Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan.